اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama bertafakuh di dalam agamanya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai penimbang atau pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan dan terlimpahkan selalu kepada qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah, sifat wanita salihah, karya Asy-Syaikhah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana telah kita selesaikan di pertemuan yang lalu dari sifat wanita salihah, yaitu al-ihtimam bil ilmi. Mereka punya perhatian terhadap ilmu. Maka pada pembahasan ini dijelaskan bahwa di antara sifat wanita salihah adalah al-amalu bil ilm, beramal dengan ilmu. Jadi setelah berilmu, maka kewajiban dari ilmu tersebut adalah diamalkan. Dan didahulukan ilmu sebelum beramal, karena memang ilmu itu lebih dikedepankan daripada amalan, yakni berilmu dulu sebelum beramal. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, beliau membuatkan satu judul bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan beliau membawakan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Maka ilmuilah, ini perintah kepada Nabi untuk berilmu, annahu, bahwasanya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wastaghfir li dambik, dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Kata Imam Al-Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. yakni ilmu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan firman-Nya fa'lam, ilmuilah. Adapun ucapan, ini datang setelah ilmu, yaitu annahu la ilaha illallah. Ini ucapan bahwa tidak ada
yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun amalan, itu firman-Nya wastaghfir lidambik, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Iya. Maka tidak sah amalan tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu ini mirip dengan orang-orang Nasara. Saya ulangi, beramal tanpa ilmu ini mirip dengan orang-orang Nasara yang mereka menyembah Tuhan akan tetapi tanpa disertai dengan ilmu, sehingga mereka pun terjatuh dalam perbuatan mengada-ada di dalam agama Allah. Dan inilah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar jangan sampai beramal tanpa ilmu. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan tanpa dibimbing dengan perintah kami, ya, maka amalan tersebut mardud. Amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut adalah tertolak. Iya, makanya umat ini manakala dia beramal tanpa ilmu mirip dengan orang-orang Nasara. Adapun orang yang berilmu tanpa beramal mirip dengan orang-orang Yahudi. Orang yang berilmu tanpa beramal mirip dengan orang-orang Yahudi. Ya, makanya dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahudi, wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara." Barang siapa yang rusak dari alim ulama kita, maka dia mirip dengan Yahudi yang beramal, yang berilmu tapi tidak beramal. Mirip dengan orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal. Tapi siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka dia mirip dengan orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Yang beramal tanpa ilmu. Maka umatul Islam menggabungkan antara ilmu dan amal. yakni setelah kita berilmu, maka kita wajib mengamalkan ilmu itu. Jangan sampai kita ini cuman semangat nuntut ilmu aja. Semangat kalau menghadiri majelis ilmu, semangat, tetapi mengamalkan ilmu dia tidak bersemangat. Ini keliru. Seseorang selain dia bersemangat menuntut ilmu, dia pun harus bersemangat dalam mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Iya, dalam mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Itulah as-sirat al-mustaqim. Itulah jalan yang lurus yang senantiasa kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Kata ulama, jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, itulah jalan orang-orang yang berilmu dan beramal. Jadi as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, ditafsirkan dengan apa? Berilmu dan beramal. Kemudian apa? Ghairil maghdubi alaihim, kita minta perlindungan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kata ulama, jalan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Maka kita ini akan tersesat manakala kita beramal tetapi tidak berilmu, dan kita akan dimurkai oleh Allah apabila kita berilmu tapi tidak beramal. Maka manakala kita ingin berada di atas jalan yang lurus, tidak menyimpang, dan apabila kita ingin diridhoi oleh Allah, tidak dimurkai, maka tempuhlah jalan ilmu dan amal. Maka ciri dari wanita salihah, mereka selain perhatian kepada ilmu, mereka juga senang untuk mengamalkan ilmunya. Jangan berat sebelah. Jangan hanya semangat di ilmu tapi tidak semangat dalam beramal. Jangan semangat beramal tapi tidak semangat berilmu. Tapi semangat dua-duanya, semangat berilmu dan semangat di dalam beramal. Semangat di dalam beramal. Nah, beramal dengan ilmu ini dari perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Seseorang itu manakala ingin melakukan sesuatu hendaknya dengan dalil,
hendaknya dia tahu ilmunya. Dan ini dasar kita. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu amalan, ya maka jangan sampai kita ini cuman ikut-ikutan orang. Jadi kalau karena ada orang cara sholatnya begitu, ya saya ikuti juga lah. Karena ada orang yang ngamalin begini, ya saya ikut-ikutan juga tanpa mau tahu apa dalilnya. Nah, ini keliru. Seseorang kalau mau beramal, maka yang dia mesti hadirkan di dalam dirinya dua perkara, dua pertanyaan. Kata Imam Ibnul Qayyim, pertanyaan pertama, 5, mengapa saya beramal? Kenapa dan untuk apa saya beramal? Jawabnya untuk Allah. Kemudian pertanyaan kedua, kaifa? Bagaimana caranya saya beramal? Nah, caranya beramal harus dengan ilmu yang benar, yakni harus dengan dalil. Ada dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, ini stata'ta alla tahukka ra'saka illa bi'atharin faf'al. Ya, sampai-sampai kata Imam Sufyan As-Sauri, apabila kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Apabila kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Nah, ini maksudnya bukan artinya kalau kita menggaruk kepala harus tanya dalilnya, tidak. Tetapi maksudnya beliau ingin tekankan bahwa setiap amalan itu harus dengan apa? Harus dengan dalil, harus ada ilmunya. Jangan sampai kita taklid ikut-ikutan. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ada orang berkata begini, kita ikut-ikutan juga. Ada orang beramal begitu, kita ikut-ikutan juga. Jangan, tanyakan dulu ilmu tentang amalan tersebut. Ya, setelah kita tahu ilmunya, baru kita beramal. Karena sia-sia amalan kita kalau tidak ada ilmu. Ilmu adalah syarat sahnya amalan. Ilmu syarat sahnya amalan. Nah, sebagaimana yang tadi kita terangkan. Ya, makanya disebutkan dalam asar dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal pernah berkata, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imamnya amalan. Ilmu adalah imamnya amalan, dan amalan adalah pengikutnya ilmu. Ya. Jadi sebagaimana seorang istri misalnya imamnya adalah suaminya. Nah, kalau di dalam amalan, ya, ilmu itu adalah imamnya dia. Ya, nah yang namanya imam itu harus ditinggalkan atau harus diikuti? Harus diikuti. Makanya sebelum kita beramal harus ikut imamnya dulu, harus ikut ilmunya dulu. Ilmunya ada atau tidak? Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya jangan beramal sekedar beramal, tetapi harus tahu dalilnya. Walaupun orang beramal ikhlas, ya, tetapi kalau tidak sesuai dengan ilmu, ya, maka amalan tersebut akan tertolak. Makanya ada sebuah kisah, ya, ada salah seorang sahabat ketika dia sholat, kemudian Nabi SAW, ya, memerintahkan kepada dia, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal sahabat ini sudah sholat, tetapi karena sholatnya belum benar, Nabi suruh ulangi. Akhirnya sahabat ini ulangi lagi. Setelah dia selesai sholat, Nabi katakan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah sholat lagi karena kamu belum sholat. Maka dia pun sholat lagi sampai 3 kali. Nabi tetap katakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Akhirnya orang ini pun berkata, ya Rasulullah, aku tidak mampu yang lebih daripada ini, ajari saya. Lihat, orang ini minta diajari oleh Nabi tentang cara sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat bukan sekedar sholat, harus tahu ilmunya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Harus sesuai dengan dalil. Nah, ada juga sahabat ketika dia menyembelih kurban, dia sembelih sebelum sholat Id. Padahal yang namanya sembelihan kurban waktunya kapan? Setelah sholat Id. Nah, sahabat ini dia menyembelih sebelum sholat.
Dia ikhlas karena Allah, tetapi karena dia tidak sesuai tuntunan Nabi, Nabi suruh ulangi. Ya, Nabi suruh ulangi sembelihannya. Karena yang benar kalau mau menyembelih kurban harus setelah selesai sholat Id. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya amalan, sekali lagi, harus dengan ilmu. Nah, makanya kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Kata beliau, siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia buat lebih besar, lebih banyak dari perbaikan yang dia buat. Ya, catat ini baik-baik. Siapa, kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia buat lebih banyak dari perbaikannya. Kerusakan yang dia buat lebih banyak dari apanya? Dari perbaikannya. Nah, mungkin ada perbaikan, tetapi kerusakannya lebih besar. Nah, maka disinilah pentingnya ilmu itu. Jadi kita itu jangan sekedar nyuruh orang sholat, tapi tidak diajari cara sholatnya yang benar. Ya, nah ini keliru. Kita perlu pelajari juga fikihnya bagaimana. Kita perlu pelajari juga tata caranya bagaimana, supaya ya kita pun sholat diterima oleh Allah. Ya, kenapa? Wahai para ummahat dan para akhwat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, disebutkan oleh Nabi ada orang sholat selama 60 tahun lamanya. Sholat selama 60 tahun lamanya, tapi kata Nabi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Bayangkan, ya, ini hadits ini cukup membuat ya bulu kuduk kita merinding. Orang ini sholat 60 tahun, kira-kira berapa rakaat itu kalau 60 tahun? Sudah banyak ya kan? Sholat wajibnya aja sudah berapa rakaat? Kemudian sholat sunnahnya lagi bagaimana? Nah, kata Nabi tidak ada satu sholatnya yang apa? Yang diterima oleh Allah. Kenapa? Nah, orang ini kalau sholat dia tidak tumaninah. Dia sholat kayak ayam mematuk. Tahu ayam mematuk? Kayak saking cepatnya itu belum sempurna sujudnya langsung naik lagi. Ada kan orang begitu, belum sempurna tegak ketika i'tidal dia langsung sujud. Harusnya tumakninah. Makanya kalau orang sholat ya kayak cepat-cepat ya, nah ini Allah tidak terima sholatnya. Ya, Allah tidak terima sholatnya. Mirip seperti sholatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu sholatnya begitu, sholat cepat-cepat kayak mau lomba maraton aja. Ya, sholat itu kita butuh ketenangan. Sholat itu kita butuh khusyuk dalam sholat. Jangan terburu-buru kayak mau dikejar setan. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azanillahu wa iyyakunna. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya beramal dengan ilmu. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah menyebutkan dalil-dalil terkait dengan beramal dengan ilmu. Dalil yang pertama yang beliau sebut, dalil dalam surat Al-Isra ayat 9. Surat Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla, wa yubasyshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang beramal dengan amalan soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Bagi mereka pahala yang besar. Ayat ini sebelumnya ada firmannya ya, sebelumnya lengkapnya begini. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasysyirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat, dan memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Ini kelengkapan dari ayat. Nah, di dalam ayat ini terdapat kemuliaan Al-Quran dan keistimewaan serta keagungan Al-Quranul Karim. Quran itu adalah kitab petunjuk yang akan menunjuki seseorang kepada jalan yang lebih lurus. Makanya Quran itu harus kita baca. Jangan Al-Quran itu dibiarkan berdebu. Harus kita baca.
harus kita cermati maknanya, kita tadabburi. Nah, karena Quran ini yang memberi hidayah sama kita. Nah, orang kalau membaca Quran, insyaallah ta'ala Allah akan beri hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Diluruskan akidahnya, diluruskan amalnya, diluruskan akhlaknya, diluruskan segala amal perbuatannya, sehingga tetap berada di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Quran ini akan menjadikan manusia menjadi manusia yang paling sempurna, menjadi manusia yang paling lurus, menjadi manusia yang paling mendapatkan hidayah dan petunjuk dalam semua amalan dan perbuatan serta segala perkaranya. Dan Allah akan siapkan ya pahala yang besar bagi mereka. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan pahala yang besar bagi mereka. Maka perhatikan ayat yang mulia ini. Disebutkan bahwa memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya apa? Harus beriman dan beramal soleh. Jadi menunjukkan bahwa Quran itu dia merupakan sumber ilmu yang harus apa? Harus diimani dan diamalkan. Ya, ini tidak ada gunanya ya kita baca Quran kalau kita tidak mengamalkan isi Quran itu. Kita harus amalkan isi Quran itu. Akhlak kita harus sama seperti Quran. Makanya Aisyah pernah ditanya oleh sebagian sahabat bagaimana akhlaknya Nabi, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah apa? Al-Quran. Ya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka dia harus mengamalkan. Beramal di sini mencakup amal wajib ataupun amalan sunnah. Yang jelas dia lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Dan dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia niatkan hal tersebut ya dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan takut dengan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Kemudian lihat balasannya. Orang yang beriman dan beramal soleh. Lihat, beramal soleh syaratnya anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, yakni Allah siapkan baginya surga, negeri kemuliaan ya, negeri kebahagiaan yang tidak ada yang bisa mensifatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, dan ini diperuntukkan sekali lagi bagi mereka yang beriman, yang percaya ya dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Al-Qur'an, ya, beriman dengan negeri akhirat dan balasan yang Allah siapkan di negeri akhirat, serta azab bagi orang-orang yang tak beriman dan tak beramal soleh. Ya, harus beriman. Nah, maka surga Allah Subhanahu wa taala akan menanti bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka amalan merupakan sebab yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Ingat, garis bawahi, amalan sebab yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Allah berfirman, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi kita masuk surga sebabnya karena apa? Karena amalan. Tapi ingat, wahai para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu sekalian dan saudari-saudari sekalian, amalan kita saya ulangi, amalan kita bukan yang memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Kenapa bukan amalan yang memasukkan ke dalam surga? Sebab yang memasukkan kita ke dalam surga apa? Rahmatnya Allah. Adapun amalan cuman sebab. Kenapa amalan tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga? Sebab amalan kita ini masih sedikit. Yakni kita belum bisa membeli surga hanya sekedar dengan amalan kita yang sedikit. Tidak bisa. Surga itu terlalu mahal kalau kita mau beli dengan amalan kita yang cuman sedikit ini.
Makanya belum bisa kita masuk surga dengan amalan kita. Tetapi kita masuk surga karena sebab karena rahmat Allah. Rahmat Allah bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan melakukan amal soleh. Jelas ini para akhwat? Nah, ini dari perkara yang harus kita perhatikan. Taib. Maka itu ayat pertama yang beliau sebutkan. Ayat di dalam surat apa tadi? Al-Isra ayat 9. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini insya Allah sudah hafal, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, innal ladina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Surat apa tadi? Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Allah berfirman, innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Lihat lagi-lagi disyaratkan iman dan amal soleh. Makanya antara iman dan amal soleh ini sangat sering digandengkan. Sangat sering digandengkan. Nah, perlu kita ketahui, iman itu mewakili ilmu. Kenapa? Karena iman akan menumbuhkan ilmu, atau iman itu terlahir dari ilmu. Sebab apa yang mau kita imani kalau kita tidak tahu? Ya kan? Kita tahu dulu ilmunya, baru kita imani. Makanya setelah iman baru beramal. Maksudnya setelah ilmu baru beramal. Innal ladina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Perhatikan, ingin menjadi makhluk terbaik, maka jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya itu, ketika mau jadi makhluk terbaik, maka syaratnya harus beriman dan beramal soleh. Lihat balasannya, jazaohum, balasan bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adn, surga Aden sebagai tempat tinggal mereka, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang punya rasa takut kepada Tuhannya. Perhatikan para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini Allah mengatakan bahwa orang yang beramal soleh, yang sebelumnya dia beriman, mereka itu khairul bariyah. Maksudnya khairul khalq, sebaik-baiknya makhluk. Karena mereka menyembah Allah, mereka mengenal Allah, maka mereka pun beruntung dengan mendapatkan kenikmatan di dunia pada saat beribadah kepada Allah, dan nanti kehidupan di akhirat mereka akan dijadikan makhluk terbaik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa sebagian ulama, bahkan dinukilkan dari sahabat Abu Hurairah, ya, mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya orang-orang beriman itu adalah orang yang terbaik, bahkan lebih afdal, lebih baik daripada malaikat. Apa? Sebagian ulama seperti Abu Hurairah dan selainnya berdalil dengan ayat ini bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih baik daripada siapa? Daripada malaikat. Kenapa? Kenapa dia lebih baik daripada malaikat? Kira-kira kenapa? Padahal kan malaikat itu kan yang sangat dekat sama Allah. Padahal malaikat itu pernah enggak malaikat bermaksiat? Tidak pernah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan perintah Allah. Kenapa bisa orang beriman bisa lebih baik daripada malaikat? Padahal saya tanya, orang beriman pernah tidak melakukan perbuatan dosa? Pernah tidak? Pernah tidak melakukan dosa orang beriman? Pernah?
Nah, pernah, karena tidak ada orang yang maksum di dunia ini, ya kan? Yang maksum cuman Nabi. Berarti orang beriman juga pernah melakukan dosa, sementara malaikat tidak pernah berbuat dosa. Kok bisa-bisanya ada ulama yang berpendapat orang yang beriman dan beramal soleh bisa lebih baik daripada malaikat? Kira-kira sebabnya kenapa? Karena mereka tidak berilmu. Malaikat kan berilmu juga. Mereka tahu ilmunya, makanya mereka beribadah kepada Allah. Malaikat jangan dikira tidak berilmu, ya. Malaikat juga berilmu. Ya, bahkan ilmunya malaikat luar biasa. Mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala melebihi kita. Kalau masalah ilmu sama, ya, bahkan boleh jadi ilmunya malaikat lebih besar daripada kita. Tapi kenapa kok bisa manusia bisa lebih mulia daripada malaikat? Ya, karena ya akhwat, wahai ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, jawabnya karena kalau malaikat itu mereka tidak punya hawa nafsu untuk bermaksiat. Betul? Mereka tidak punya hawa nafsu untuk bermaksiat. Sementara manusia punya hawa nafsu untuk bermaksiat. Artinya mereka itu punya pilihan mau bermaksiat atau tidak. Nah, orang yang beriman mereka lebih memilih untuk tidak bermaksiat. Berarti mereka berjihad melawan hawa nafsunya, dan itu lebih afdol, ya kan? Lebih berat mana perjuangannya kita atau malaikat dalam hal ini, dalam posisi ini? Perjuangan kita orang yang beriman, ya kan? Kalau malaikat kan tidak ada. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia mereka harus melawan hawa nafsunya dulu untuk menjauhi maksiat. Nah, berarti ada jihad di situ, kan? Nah, orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dalam rangka mentaati Allah ini jauh lebih utama. Nah, makanya tadi saya katakan disebutkan oleh sebagian ulama dari Abu Hurairah bahkan dan sekelompok para ulama mereka berdalil dengan ayat ini bahwa manusia atau orang yang beriman asalkan dia beriman dan beramal soleh bisa lebih afdol daripada malaikat. Sebab Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan. Setelah Allah katakan mereka itu sebaik-baik makhluk, balasan mereka apa? Jazaohum inda rabbihim. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang menjadi tempat tinggal mereka, surga Aden mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal bagi mereka selama-lamanya di dalam surga itu, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu lebih baik, yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi balasan untuk mereka apa? Surga. Saya tanya, ada ndak nikmat yang lebih nikmat daripada surga? Ada ndak? Ada ndak yang lebih nikmat daripada surga? Jawabnya apa? Ada atau tidak ada? Jawabnya ada. Ada kenikmatan yang lebih daripada surga. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Keridoannya Allah. Itu yang lebih nikmat daripada surga. Makanya perhatikan ayat tadi, ayat yang ke-8 tadi. Setelah dibalas dengan surga, Allah katakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho pada Allah. Ini lebih nikmat daripada surga. Makanya disebutkan dalam ayat, dalil yang menunjukkan keridhaan Allah lebih nikmat daripada surga adalah di dalam surat At-Taubah ayat 72. Dalil bahwasanya ridhonya Allah lebih nikmat daripada surga adalah surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 72. At-Taubah ayat 72. Allah berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menyiapkan berjanji kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, jannatu aden, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, wa masakina thayyibatan, sebagai tempat tinggal yang baik bagi mereka, fi jannati aden, di surga Aden tempat tinggal mereka, wa ridwanum minallahi akbar. Perhatikan,
dan keridhaannya Allah lebih besar. Dzalika huwal fauzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Perhatikan, setelah Allah sebutkan surga, Allah katakan apa? Waridwanum minallahi akbar. Keridhaannya Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar daripada surga. Ini dalil bahwasanya ridhonya Allah itu lebih nikmat daripada surga. Dan juga hadisnya Nabi. Jadi diceritakan, wahai para akhwat dan para ummahat, pernah disebutkan ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka sudah mendapatkan nikmat surga, segala yang mereka inginkan hadir di hadapannya. Ya, surga itu kan seluruh nikmat, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, ya tinggal kita khayalkan ada di hadapan kita. Bayangkan. Tidak usah kita bersusah payah untuk mengambilnya, tetapi berkhayal saja sudah dapat surga itu. Ketika orang masuk surga, semua yang dia dapatkan, ya, semua yang dia mau ada di dalam surga. Apapun itu. Nah, maka disebutkan ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, merasakan nikmat surga, Allah datang kepada mereka. Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga menjawab, labbaika ya rabbana wa sa'daik. Kami jawab, penuhi panggilanmu wahai Tuhan kami, dan kami berbahagia dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, apakah kalian sudah puas? Apakah kalian sudah puas dengan nikmat surga? Kata penghuni surga semuanya, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, bagaimana kami tidak puas dengan surga ini? Engkau telah memberikan nikmat yang luar biasa, ya, yang tidak pernah Kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Bagaimana kami tidak puas, wahai Tuhan kami? Kami sangat-sangat puas dengan pemberian ini. Maka Allah berfirman, inginkah kalian kuberikan yang lebih nikmat lagi? Penghuni surga pun merasa heran. Wahai Tuhan kami, kata mereka, adakah yang lebih nikmat daripada surga ini? Ini sudah nikmat sekali. Maka kata Allah, uhilla lakum ridwani fala askhatu alaikum abada. Aku halalkan untuk kalian keridhaanku, dan aku tidak murka kepada kalian selama-lamanya. Inilah nikmat yang lebih besar, yaitu apa? Keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Baik. Itu ayat yang kedua yang beliau sebutkan di dalam pembahasan ini. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini insyaallah taala hafal semua ini. Bahkan sering jadi surat andalan ini. Suratul Asr. Allah berfirman, wa qala azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surat Al-Asr ayat pertama sampai 3. Surat yang paling pendek ayatnya dalam Quran. Allah berfirman, wal 'asri, demi masa, waktu yang kita jalani, waktu yang terus berputar, waktu yang terus bergulir dengan sangat cepat. Allah bersumpah dengannya. Nah, kalau Allah bersumpah dengan makhluk, maka Allah maha berkehendak, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, maha kuasa untuk melakukannya, dan tidak ada yang mengatur Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu jangan ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tetapi yang ditanya itu makhluk. Makhluklah yang ditanya. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Nah, kalau makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Syirik hukumnya kalau bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya ada orang berkata, demi nenek moyangku. Nah, ini syirik, tidak boleh. Nenek moyangmu siapa? Kalau misalnya dia bilang, demi tanah airku, boleh tidak? Tidak boleh, syirik kepada Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau dia bilang begini, demi Nabi Muhammad, boleh tidak? Tidak boleh, walaupun dengan nama Nabi Muhammad. Kalau mau bersumpah harus dengan nama
Allah. Kata Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah, siapa yang mau bersumpah maka bersumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau diam. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Jadi tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ada juga orang bilang begini, sering saya dapati orang-orang begini, bahkan tidak jarang dari kalangan para ustadz juga latah mengucapkannya. Katanya apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh demi Rasulullah, harus demi Allah saja, jangan demi Rasulullah. Nabi melarang soalnya. Kalau mau bersumpah dengan nama Allah, jelas ini. Nah, kalau di sini Allah bersumpah, ya Allah tidak diatur, ya kan? Kalau makhluk diatur. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Baik. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, semuanya lafi khusrin, berada dalam kerugian. Jadi kita merugi semua ini. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, celaka semua kita. Ya enggak? Sesungguhnya manusia, seluruh manusia merugi. Kalau ayatnya sampai di sini aja, habis kita. Tapi untungnya ayat ini ada kelanjutannya. Makanya baca kelanjutannya. Ya. Berdalil itu jangan separuh-separuh. Ada orang berdalil, tidak boleh sholat. Kenapa? Allah ancam, wailul lil musallin, celaka orang sholat. Berarti tidak boleh sholat. Nah, karena dia tidak teruskan ayatnya. Harusnya diteruskan ayatnya. Ayatnya apa setelah itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka itu yang lalai dalam sholat, yang suka menunda-nunda waktu sholat sampai akhirnya mau habis waktu sholat baru dia mau sholat. Nah ini hati-hati ya para ummahat, para ibu-ibu, para saudari-saudari sekalian ya, karena sering didapati ibu-ibu itu ya, saudari-saudari perempuan itu karena tidak wajib memang bagi mereka sholat di masjid, akhirnya mereka suka nunda-nunda sholat ya, sampai habis semua waktu sholat sudah mau habis baru dia sholat. Tidak boleh yang seperti itu. Bukan artinya wajib bagi kalian sholat di awal waktu ya, tidak wajib. Sholat di awal waktu bagi perempuan tidak wajib. Tetapi jangan sampai menunda-nunda waktu sholat sampai mau habis waktu sholat. Nah, ini yang dilarang. Dan utamanya sholat tetap di awal waktu. Nah itu perhatikan. Kalau misalnya kalian ada urusan misalnya ya, atau ada anak-anak yang lagi dirawat misalnya, ya bolehlah kalian tunda sebentar, tetapi jangan sampai terlalu lama. Nah, jangan sampai terlalu lama, karena yang seperti itu bisa nanti masuk dalam ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Nah, Allah perkecualikan kecuali. Nah, kalau mau selamat dari kerugian harus melihat ayat ini. Kelanjutan ayat ini. Ini orang yang selamat dari kerugian, yang tidak bersifat dengan sifat ini berarti dia merugi. Berarti wajib enggak bersifat dengan ayat yang setelahnya disebutkan ini? Wajib enggak? Wajib. Karena kalau tidak bersifat berarti kita merugi. Sifatnya apa? Sifatnya ada 4. Ini 4 sifat bagi yang mau selamat dari kerugian. 4 sifat bagi yang mau selamat dari apa? Dari kerugian. Sifat yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama. Apa? Beriman. Beriman di sini maksudnya berilmu. Beriman di sini maksudnya apa? Berilmu. Kenapa berilmu? Karena iman itu terlahir dari apa? Dari ilmu. Maka sifat yang pertama ilmu. Sifat yang kedua, wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh. Berarti sifat yang kedua amal soleh. Yang pertama ilmu dulu baru amal. Nah, ini selalu digandengkan ini. Jadi enggak pernah kebalik itu, beramal dulu baru cari ilmu. Bukan. Berilmu dulu baru
baru beramal. Ya. Makanya terkadang sebagian orang ya, ada juga sebagian orang itu ya bertanya kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang dia sudah lakukan amalnya, baru dia tanya. Nah, Ustadz, apa hukumnya ini Ustadz? Hukumnya tidak boleh. Oh, Ustadz, sudah terlanjur saya lakukan. Lah kenapa kamu amalkan? Kalau belum tahu ilmunya, jangan dulu beramal. Ini sebagian orang dia sudah amalkan baru dia tanya ilmunya. Ini keliru. Yang benar itu ilmui dulu baru kamu amalkan. Berilmu dulu baru amal. Jangan sudah beramal baru ditanya ilmunya. Kebalik. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, watawasau bil haqqi. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Ini dakwah. Ini apa? Dakwah. Nah, kita itu wajib berdakwah. Wahai para akhwat dan para ummahat, dakwah itu bukan hanya tugasnya ustadz saja. Dakwah itu bukan hanya tugasnya kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan juga wajib berdakwah. Tapi ingat, berdakwah itu jangan dipikir oh nanti harus punya mimbar, ya punya jamaah baru wajib berdakwah. Enggak. Dakwah itu sesuai dengan kemampuan. Kalian tidak mampu mendakwahi dengan lisan, maka dengan tulisan. Kalian tidak mampu membuat tulisan, maka minimal share kebaikan, ya kan? Ada misalnya pengajian, di-share ke pengajiannya. Ada misalnya ucapan yang bermanfaat, ya kan? Nah, sekarang itu kan banyak sekali berseleweran di mana? Di media sosial, ya, di WhatsApp akan ucapan-ucapan kebaikan, di-share sebanyak-banyaknya. Nah, kita ini di zaman sekarang ini kan zaman media sosial. Nah, di media sosial itu para akhwat dan para ummahat ya banyak keburukan dan kebaikannya juga. Nah, maka kita harus lebih giat bermain media sosial dalam rangka menyebarkan kebaikan. Maka itu nasihatnya ulama. Nasihatnya ulama, kalau ada kebaikan share. Jangan pernah bosan-bosan men-share. Itu juga bagian dari dakwah. Ada juga orang itu malas men-share. Padahal men-share itu kan gampang sekali kan. Tinggal klik share maka ter-share sudah dia. Maka jangan sampai kita pelit men-share. Men-share itu bagian dari ibadah. Niatkan dia ibadah, insya Allah dapat pahala. Ya, itu bagian dari dakwah. Anti juga menjadi daiyah nantinya, menjadi dai di jalan Allah karena men-share kebaikan. Nah, sekarang ini walhamdulillah mudah untuk menjadi dai, ya, tetapi ya sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak tahu ilmunya tanyakan, jangan juga sok tahu, ya. Enggak tahu ilmunya sok menjawab juga enggak boleh. Ya, kalau enggak tahu ilmunya tanyakan dan serahkan kepada ahlinya. Nah, saya ini cuman men-share kebaikan saja. Yang mau tahu lebih dalam ya tanyakan kepada yang lebih ahlinya, kepada ulama. Nah, ini yang harusnya. Nah, ini para akhwat. Jadi dakwah itu sekali lagi jangan sampai kita pikir dakwah itu cuman tugasnya para ustadz. Jangan dipikir dakwah itu cuman tugasnya para laki-laki. Perempuan juga berdakwah tetapi sesuai kemampuan. Nah, jangan juga dipaksa-paksain. Ya, ada juga orang itu belum saatnya berdakwah, maksudnya terjun berdakwah, dia bela-belain untuk berdakwah. Nah, ini nanti menyesatkan umat. Berdakwah tanpa ilmu, ya. Orang yang berdakwah tanpa ilmu, perbaikan yang dia buat, kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada perbaikannya. Ilmu itu syarat dalam beramal, ilmu itu syarat dalam berdakwah. Orang mau berdakwah harus berilmu dulu. Nah, tapi kan kalau sekedar men-share kebaikan kan ya, selama kita tahu itu kebaikan, jangan juga asal share. Oh, ada ucapan baik ini, dia tidak pastikan dulu ini betul-betul ucapan baik atau tidak. Jangan sampai dari kalangan Syiah, jangan sampai dari kalangan liberal. Nah, ini juga harus diperhatikan. Makanya para akhwat dan para ummahat, ya hendaknya kalian pandai-pandai dalam bermedia sosial. Ya, yang dibaca itu jangan situs sembarang situs, jangan. Tetapi pastikan dia yang memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, pengajian-pengajian Sunnah. Ya, harus kalian pastikan. Jangan bersumber dari yang tidak jelas. Jangan bersumber dari sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini dari perkara yang harus diperhatikan.
Nah, kemudian yang keempat, watawasau bis sabri. Sifat yang keempat, apabila kita mau selamat dari kerugian, yaitu apa? Saling menasihati dalam kesabaran, yaitu bersabar. Sifat yang keempat harus apa? Harus bersabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam 3 hal sebelumnya. Yang pertama, sabar dalam berilmu, sabar dalam nuntut ilmu ya. Nuntut ilmu itu juga harus sabar. Kalau tidak sabar, kita nanti bisa ninggalin majelis ilmu. Harus bersabar juga. Kemudian bersabar dalam beramal. Kemudian sabar dalam berdakwah. Kemudian sabar dalam kesabaran. Sabar itu butuh sabar juga. Maksudnya apa? Ya kita kan sudah sabar kan? Nah, untuk bisa sabar itu ya butuh sabar lagi. Makanya dalam Quran dikatakan begini, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Jadi kesabaran butuh kesabaran. Nah ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Ayat ini ayat yang sangat agung, sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasi'athum. Kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam Syafi'i, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, andaikan manusia mau mentadabburi surat ini. Surat apa? Surat Al-Asr. Andaikan manusia mau mentadaburi surat Al-Asr ini, niscaya sudah cukup bagi mereka. Cukup apa? Cukup bagi mereka sebagai petunjuk untuk mereka terus-menerus dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, dan dalam bersabar. Nah ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Taib. Maka ini mungkin 3 ayat yang bisa kita bacakan pada pertemuan pagi hari ini ya, terkait dengan beramal dengan ilmu. Apa tadi ayat pertama tadi? Surat apa? Al-Isra ayat 9. Yang kedua Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Yang ketiga Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ini dalil wajibnya beramal dengan ilmu. Bahwasanya ilmu ya, setelah berilmu kewajiban seorang wanita muslimah adalah beramal. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.